Film ini menceritakan tentang kisah dua orang kakak beradik yang kembar identik menjalani hari-hari mereka di sebuah pedesaan, di mana mereka besar dan dilahirkan di sana. Banyak hal-hal menarik yang mereka lakukan dan rasa penasaran yang tinggi membuat mereka selalu ingin mencoba. Salah satunya penasaran dengan tubuh seorang wanita. Apa bedanya sih sama pria? Jadi ada seorang pria datang menggunakan kereta ke sebuah pedesaan. Pria itu bernama Yukihiko. Dia mendatangi saudara kembarnya yang bernama Seizo. Mereka ini kembar identik dari kecil. Mereka berdua suka menggambar. Bahkan sampai sekarang tangan mereka masih lihai menggambar apapun yang mereka imajinasikan. Gara-gara gambaran tersebut mereka jadi ingat masa kecil saat bersama ibu dan ayah serta saudari perempuannya. 1948, setelah Perang Dunia Kedua, mereka tinggal di sebuah desa kecil bernama Kochi. Hujan-hujanan habis dari mancing ikan dan hasilnya mereka dapat ikan lele besar ditaruh di ember kecil. Seizo dan Yukiko kali itu bersama ibu mereka yang bernama Mizue dan saudari perempuan mereka yang bernama Toshi. Ayah sedang ada dinas ke kota lain selama beberapa minggu. Tetangga mereka adalah pasangan paruh baya yang terkadang dibuat jengkel sama saudara kembar itu. Saat malam waktunya mereka tidur, hujan deras mengguyur desa dan Yukihiko kepikiran sama ikan lele yang baru aja mereka tangkap. Apesnya ternyata itu bukan hujan sungguhan, melainkan Yukihiko bermimpi dan ngompol besar di kasur lagi. Selain menjadi ibu rumah tangga, Mizue juga menjadi seorang guru di sekolah Seizo dan Yukihiko. Kali itu ada siswa baru masuk kelas, namanya Senji. Sepertinya dia dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan bajunya pun terlihat lusuh. Uniknya, Senji tertarik pada saudara kembar tersebut. Dia mengikuti sampai ke rumah, tapi putar balik karena Seizo dan Yukihiko menyadarinya. Kenakalan Seizo dan Yukihiko ini memang ada-ada aja. Dia disuruh cari makan kambing oleh tetangganya, tapi bukannya cari rumput liar, malah nebasin tanaman milik warga. Yang kena omel tentu saja ibunya. Namun, Mizue tidak memberikan hukuman pada mereka. Justru tersenyum karena pasti itu adalah hal yang menyenangkan. Mereka berdua ini suka banget mancing. Sehabis pulang sekolah, mereka nongkrong di pinggir sungai. Terkadang mereka juga berantem gara-gara rebutan ikan. Tapi nggak lama baikan lagi. Ya, namanya juga anak-anak. Saat pulang, mereka bertemu dengan Senji yang juga dapat hasil tangkapan belut. Dia menawarkan itu pada Senji dan Yukihiko, namun mereka tolak. Dan lebih baik buat Senji makan aja. Mizue meski sudah berkeluarga dan punya anak, dia yang paling cantik parasnya di antara emak-emak di desa. Terkadang om-om di sana tuh suka godain. Beruntung Seizo dan Yukihiko selalu ada buatnya. Tapi gak lama ayah mereka pulang dan berkumpul lagi bersama-sama makan malam bareng. Suatu hari Seizo dan Yukihiko melihat makhluk hitam yang mereka sebut Shibaten. Gara-gara itu Yukihiko jadi sakit, demam. Akibatnya dia gak bisa masuk sekolah dan harus beristirahat di rumah. Tapi yang namanya anak-anak mana bisa diam meski dalam keadaan kurang sehat. Karena Yukihiko sakit, jadi Seizo malam itu tidur sama saudarinya. Seizo penasaran dengan gunung kembarnya, apalagi terlihat sedikit-sedikit. Bikin Seizo pengen nyentuh dengan cara pura-pura mimpi. Namun Toshi cepat menyadari akan hal tersebut, sehingga Seizo kena gampar di tangannya. Yukihiko makin bosan di rumah kalau nggak ada Seizo. Dia membuat sebuah kerajinan dari bambu, tapi malah melukai tangannya sendiri hingga dia menangis. Beruntung sang ayah membantunya membuatkan dan memperban tangan Yukihiko. Seketika dia sembuh kalau melihat Seizo. Kala itu desa dapat kabar duka. Tetangga mereka, si Om, meninggal. Banyak orang berduka menggunakan pakaian hitam dan putih. Saat di sekolah, guru mereka mendapatkan kejahilan dari siswa-siswa. Dia terjatuh dan yang disalahkan tuh malah Senji. Soalnya gak ada yang berani ngaku. Senji disuruh pulang ke rumah karena bikin kesal gurunya. Senji ini pengen banget main sama Seizo dan Yukihiko di rumah. Tapi entah kenapa ibu mereka tuh nolak dan gak mengizinkan Senji main ke rumah mereka. Padahal dia itu adalah seorang guru. Bahkan Toshi aja sampai heran kenapa ibunya nolak Senji. Padahal Senji itu adalah anak baik. Dia gak pernah jahatin anak-anak lain. Yang ada, dia selalu diejek.
Sejak pengusiran di sekolah dan penolakan di rumah, Zenji gak pernah lagi terlihat. Terakhir, saat mereka pulang dan melihat Zenji melambaikan tangan untuk yang terakhir kalinya. Beberapa bulan mereka lalui, Seizo dan Yukiko mengalami masalah pada mata mereka. Oleh sebab itu, mereka menggunakan kacamata saat kelulusan sampai mereka dewasa. Kenangan-kenangan masa kecil itu membuat mereka makin memiliki ikatan yang lebih kuat. Kini orang tua mereka sudah tiada. Saudari mereka juga punya kehidupan sendiri. Rumah masa kecil mereka juga udah usang oleh waktu. Ya, itulah tadi alur cerita film Village of Dream. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.